Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Ibu Ade di sini. Nah, kita akan belajar tema 4, subtema 3 pada pembelajaran kelima dan keenam. Pada pembelajaran kelima, kita akan belajar Bahasa Indonesia dan PPKN. Oke, kita belajar pada pembelajaran kelima, yaitu Bahasa Indonesia, mengenai menggunakan kosakata dengan cara menjaga kebersihan tempat bermain. Kemarin anak-anak sudah membuat atau mempelajari berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Nah, kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Adapun contoh-contoh kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain, yaitu membersihkan tempat bermain dan aman. Contoh kalimat dari kosakata membersihkan yaitu membersihkan mainan. Lalu contoh kalimat dari kosakata tempat bermain yaitu membersihkan tempat bermain dari debu. Selanjutnya, dari kosakata aman akan menjadi kalimat mainan aman dari debu ketika dibersihkan. Oke, kalian sudah belajar mengenai bahasa Indonesia menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Kita selanjutnya akan belajar muatan PPKN pada pembelajaran 5, yaitu sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Ketika bermain, kelompok Dedi bekerja sama dengan baik. Mau bekerja sama adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Nah, dengan bekerja sama, permainan dapat berjalan dengan lancar. Berikut contoh lain sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Yang pertama, 1. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang kedua, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang ketiga, gemar menolong teman yang kesulitan. Yang keempat, jujur dan tidak curang ketika bermain. Dan yang terakhir, yaitu kelima, mau berbagi dengan teman. Oke anak-anak, kita sudah belajar pada pembelajaran kelima. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran keenam, yaitu tentang muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Oke, kita akan belajar tentang muatan PPKN, yaitu sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan. Nah, Komang dan teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain dengan rukun. Mereka saling menghargai. Mereka juga saling menghormati. Sikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Jadi, kalian harus bersikap rukun ya, dan saling menghargai, serta saling menghormati supaya menumbuhkan persatuan. Oke, kita sudah belajar PPKN pada pembelajaran ke-6. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang materi membuat laporan sederhana. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar kosakata yang sudah diketahui artinya ya. Nah, kosakata tersebut digunakan untuk membuat laporan sederhana. Nah, laporan itu bisa dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Anak-anak sudah bisa membuat laporannya bukan? Nah, sekarang laporan itu dapat disajikan dalam bentuk karangan. Contoh laporan sederhana yaitu sebagai berikut. Selesai bermain, tubuh kita menjadi kotor. Karena saat bermain
biasanya kita memegang peralatan bermain. Sebaiknya setelah bermain, kita membiasakan untuk mencuci kaki dan tangan supaya tubuh menjadi bersih dan sehat. Bagaimana, mudah kan cara membuat laporan sederhana? Oke, kita sudah belajar PPKN dan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar muatan matematika tentang menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Kemarin kita sudah belajar menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang, balok, dan kubus. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang, prisma, dan limas. Nah, itu ada gambar prisma. Nama bangunnya yaitu prisma segitiga. Nah, sisinya terdiri dari sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Jadi ada berapa ya anak-anak sisi dari prisma segitiga? Iya, ada 5 sisi. Nah, untuk rusuknya ada berapa? Coba dilihat. Itu ada rusuk dari garis AB, garis BC, garis AC, garis DE, garis EF, garis DF, garis AD, garis BE, dan garis CF. Ada berapa rusuknya, anak-anak? Iya, ada 9 rusuk dari prisma segitiga. Oke, sekarang titik sudutnya ada berapa ya? Nah, ya benar, ada di titik A, di titik B, di titik C, di titik D, di titik E, dan di titik F. Jadi total titik sudut dari prisma segitiga ada 6. Nah, bangun ruang di sebelah kanan itu adalah gambar bangun ruang limas. Nah, nama bangun ruangnya yaitu limas segi 4. Ada berapa sisinya ya? Ada 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Jadi total dari sisi limas segi 4 ada berapa ya? Iya, ada 5. Nah, sekarang berapa rusuk dari limas segi 4 ini? Nah, ada garis AB, garis BC, garis CD, garis AD, garis AE, garis BE, garis CE, dan garis DE. Ada berapa total rusuk dari 5 segi 4, anak-anak? Iya, ada 8 rusuk. Nah, kalau untuk titik sudutnya berapa ya? Ada di titik A, B, C, D, dan E. Ada berapa total titik sudutnya? Iya, ada 5 titik sudut pada limas segi 4. Oke, kalian sekarang sudah belajar pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.